Di sebuah lembah yang subur di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani sederhana bernama Toba. Setiap hari, Toba bekerja keras mengolah ladangnya. Ia menanam berbagai tanaman dan memanen hasilnya dengan penuh ketekunan. Setelah seharian bekerja, Toba sering pergi ke sungai untuk memancing ikan, yang menjadi sumber makanan utamanya. Namun, meski hidupnya sibuk, Toba sering merasa kesepian. Dalam hatinya, ia mendambakan seorang istri yang bisa menyambutnya pulang dan membuat hidupnya lebih berwarna. Namun, hari-harinya tetap berjalan sama, hingga suatu kejadian luar biasa mengubah segalanya. Suatu hari, setelah lama menunggu di tepi sungai, Toba merasakan kail pancingnya bergerak dengan kuat. Ia dengan sigap menarik tali pancingnya dan mendapati seekor ikan mas yang sangat besar. Ikan itu memiliki sisik yang berkilauan, tampak seperti emas di bawah sinar matahari. Dengan semangat, Toba membawa ikan itu pulang untuk dimasak. Namun, saat ia meninggalkan ikan itu di dapur, sebuah keajaiban terjadi. Ketika ia kembali, ikan tersebut menghilang, dan di hadapannya berdiri seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu mengaku sebagai putri yang dikutuk menjadi seekor ikan. Sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah diselamatkan, sang putri menawarkan diri untuk menjadi istri Toba. Dengan satu syarat, Toba tidak boleh mengungkit asal-usulnya sebagai ikan, apapun yang terjadi. Toba setuju tanpa ragu, dan keduanya pun hidup bersama sebagai suami istri. Setelah menikah, kehidupan Toba berubah menjadi lebih bahagia. Bersama sang istri, mereka menjalani hari-hari dengan penuh cinta. Tak lama kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Namun, seiring waktu, Samosir tumbuh menjadi anak yang keras kepala dan sulit diatur. Ia sering membuat kedua orang tuanya kewalahan, terutama ayahnya yang harus bekerja keras di ladang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nafsu makan Samosir yang besar membuat Toba harus berjuang lebih keras. Meski begitu, Toba tetap mencintai anaknya dengan tulus dan berharap Samosir kelak menjadi anak yang baik. Pada suatu siang yang terik, Ibu Samosir meminta putranya untuk mengantar makan siang kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Awalnya, Samosir enggan dan merasa malas. Namun, ia akhirnya setuju setelah didesak oleh ibunya. Dalam perjalanan, Samosir tergoda oleh aroma lezat makanan di tangannya. Ia merasa sangat lapar, sehingga tanpa pikir panjang, ia mencicipi sedikit makanan tersebut. Tapi satu suapan tidak cukup. Ia terus memakan bekal itu hingga habis. Ketika tiba di ladang, Toba yang kelaparan sangat terkejut melihat bekalnya kosong. Dengan perasaan lelah dan marah, Toba menegur Samosir dengan keras, memintanya untuk menjelaskan kemana makanannya. Jawaban Samosir yang santai semakin membuat Toba kehilangan kendali. Dipenuhi amarah yang memuncak, Toba tanpa sadar melanggar janji yang pernah ia buat kepada istrinya. Dalam kemarahannya, ia menyebut Samosir sebagai anak ikan. Kata-kata itu keluar dari mulut Toba tanpa ia sadari. Samosir terdiam, bingung dengan ucapan ayahnya. Ketika kabar itu sampai ke telinga istrinya, sang istri sangat terpukul. Ia merasa dikhianati karena Toba telah mengungkit rahasia yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Dengan hati yang hancur, ia memutuskan untuk meninggalkan Toba bersama Samosir. Sebuah peristiwa besar pun mulai terjadi. Langit mendadak gelap, petir menggelegar, dan hujan deras mulai turun. Sang istri berlari membawa Samosir menuju tempat yang lebih tinggi, sambil memohon agar anaknya selamat. Dimanapun ia melangkah, air memancar dari tanah, menenggelamkan desa tempat mereka tinggal. Sang istri berubah kembali menjadi seekor ikan, sementara Samosir selamat di sebuah bukit yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir. Desa tersebut tenggelam sepenuhnya, dan terbentuklah sebuah danau besar yang kita kenal hari ini sebagai Danau Toba. Danau ini menjadi pengingat akan janji yang dilanggar dan kekuatan cinta seorang ibu kepada anaknya.